Pejuang Langit, berjam-jam Ali Zainal dianggap tak bernyawa oleh keluarga. Namun baginya, rasanya hanya seperti 1 menit yang begitu menyiksa. Ia merasakan pedihnya saat nyawa seakan ditarik paksa, hingga Allah SWT mengembalikan nafas hidup ke dalam raganya. Pejuang Langit, mati suri menjadi titik balik hidupnya. Allah SWT memberikan kesempatan kedua yang tak semua orang dapatkan. Ini bukan kejadian biasa, tapi peringatan langsung dari Allah SWT. Di ambang ajal, Ali Zainal merasakan pedihnya sakaratul maut. Subhanallah. Aku tuh nyari tuh apa nih. Ternyata konteksnya cuma satu, bahwa semua orang nanti akan merasakan ini. So yang jadi pertanyaan, apa persiapanmu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. Kini dengan kesempatan kedua yang Allah SWT berikan, Ali Zainal menjaga tubuh dan hidupnya dengan penuh kehati-hatian, meniti setiap langkah di jalan Islam. Setelah hampir 30 tahun bergelut di dunia entertainment, kini Ali memilih untuk kembali ke fitrah, memulai jalur langitnya menjadi hafiz, menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, dan memulai hidup baru sesuai tuntunan Allah SWT. Allahu Akbar. Walaqad alimtum nash'atal ula falawla tazakkarun. Masya Allah, Pejuang Langit gini nih, Ya. luar biasa kalau diajarin langsung sama expertnya Gue nih, juga Bang masih Ali belajar. nih. Kenapa sih Bang di umur segini tuh masih masih giat berolahraga rutin dan jadi tampangnya nih jadi sehat banget nih? Sekarang olahraga buat hari nanti. Nah, mungkin kalau misalnya kita connecting dengan ibadah, tangan, badan, mata, semua ini titipan dari Allah. Masya Allah. Titipan Allah ya. Semua titipan. Nah, bayangin kalau misalnya gue nitipin sesuatu sama Anof, terus dijaga, seneng nggak? Seneng dong. Yang ngejaga seneng dong. Iya. Nah, ini olahraga ini kita ibaratnya ibadah menjaga apa yang menjadi titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya Allah senang dengan apa yang dititipin dirawat, maka akan dikasih keberkahan. Ya Allah, aku olahraga supaya nanti aku ibadah kepadamu nikmat. Banyak orang saat ini sholat nggak bisa berdiri. Kayak umroh, haji, kan itu butuh proses. Fisiknya harus kuat. Fisiknya harus kuat, nggak bisa main-main. Nah, disinilah kita niatin, saya olahraga untuk ibadah. Pelajaran berharga nih Pejuang Langit, bahwa tubuh yang sehat adalah amanah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Saya jadi teringat dengan pesan guru saya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang beriman yang kuat. Rasulullah SAW bersabda, orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang beriman yang lemah. Pejuang Langit, dulu hidup Ali Zainal lekat dengan dunia hiburan penuh gemerlap. Hari ini berubah total 180 derajat. Sejak remaja, ia sudah kenal dunia model, akting, hingga malam-malam glamor yang memabukkan. Tapi Allah SWT memberikan kesempatan hidup kedua untuknya. Kesempatan yang mengubah segalanya. Kini, Ali tak bisa lepas sehari pun dari Al-Quran. Setiap nafasnya terikat dengan kalamullah. Masya Allah. Bang Ali, jadi kan sekarang Bang Ali tuh setelah dengan adanya segala macam kejadian, akhirnya lebih mendekatkan diri dan mencintai Al-Quran. Ya kan Bang ya? Sebenarnya mencintai Al-Quran, mencintai ibadah. Jadi konteksnya gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Pada saat kita nggak mau ibadah, artinya kita keluar dari konteks penciptaan itu, benar nggak? Iya. Dengan klise dibilang apa? Saya belum dapat hidayah. Sementara Allah udah sebar hidayah kemana-mana. Bukannya nggak dapat, kalau aku bilang kita nggak mau ambil aja. Intinya satu, kematian pasti dan kita punya bekal apa? Bang Ali, lu rajin banget sholat, gitu kan? Ngapain sih lu sholat? Iya kan udah sago banyak. Dan paling keren lagi apa, kita cari muka sama Allah. Sehingga akhirnya kita selalu diributin di langit. Wah, bentar lagi pasti ini sholat nih. Bentar lagi, wah dia nggak bakal diganggu sama setan nih. Kan ditonton kita nih. Baik. Nah, aku pengennya kita jadi selebriti bukan hanya di dunia, yang cari muka di dunia kan pasti mau manusia kan? Iya. Tapi kita jadi selebriti di akhirat, sehingga akhirnya kita cari muka dengan yang memang haknya kita harus cari muka,
sehingga akhirnya kita terselamatkan dunia akhirat. Pejuang Langit, perubahan hidup Ali Zainal kembali ke fitrah dirinya bermula dari peristiwa spiritual yang pernah dialaminya. Masya Allah, ini dia nih ya. Ini usaha kita nih, No. Mudah-mudahan jadi berkah, amin. Amin, amin. Ini coffee shop ya. Iya, Dekat sama rumah dari sini? Dekat. Jadi bahasanya apa ya? Mencoba melihat peluang bisnis lah gitu lah ya. Masya Ikhtiar. Allah. Brother bikinin sea salt sexy macchiato. Masya Allah. Itu yang Ini apa recommended favorit ya? di sini, Favorit di sini, Masya Allah. Ini sebenarnya harusnya maintenance semua aku. Nah, tapi kalau misalnya udah menu, terus apa namanya segala macam pernah pernikah segala macam dari kopi, itu istri semua. Oke. Yang lagi nggak bisa hadir di hari ini nih. Nah, kalau ada dia pasti dia paham semua nih. Pejuang Langit, perubahan besar itu berawal dari peristiwa mati suri yang dialami Ali Zainal. Di akhir 2006, sebelum ia menikah, hidupnya larut dalam gemerlap malam dan hiruk pikuk dunia, jauh dari keluarga dan Al-Quran. Namun malam itu, tanggal 12 bulan 12 jam 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya dengan sakit mendadak, nafasnya sesak, dan 3 rumah sakit menolak kedatangannya, mengira ia sudah tak bisa tertolong. Nggak diterima lagi, mereka nggak bisa nanganin. Iya. Karena napasnya udah nggak bisa. Di rumah sakit yang ketiga, aku udah nggak ada itu. Tiba-tiba pas bangun, ini udah mesin semua. Oh my God, gimana? Ini gue di mana nih? Gue bilang. Tapi pas gue liat ada mesin, berarti gue masih hidup. Aku di posisi yang bukan tempat tidur. Jadi kayak bak plastik, tau nggak sih? Kan kalau di rumah sakit itu udah bak plastik kan, kayak yang kalau orang udah rojiun ya. Yeah. Di bak plastik dipakai mesin, jadi bukan lagi tempat tidur. Nah terus ada suster megang gini nih. Hei gitu kan, ini dipegang gini, itu semua badan kayak disetrum, kayak brrr. Aku langsung gini gitu kan. Nah di situ aku teringat bahwa orang yang syakaratul maut bagaikan dihujam 1000 jarum. Begitu kita ini ditoel di sini, ini kayak ada listrik, kayak kalau misalnya air ditetesin air tuh brrr gitu kan. Pejuang Langit malam itu jadi saksi. Dirawat selama 4 jam, detak jantungnya semakin melemah hingga akhirnya terhenti. Alat bantu jantung telah dipasang untuk mempertahankan hidupnya. Namun kondisinya semakin kritis hingga keluarga pun mengikhlaskan karena tanda-tanda sakratul maut sudah terlihat. Subhanallah. Dada gue katanya, saya suntikan yang memang buat hidupin lagi gitu, kata dia gitu kan. Oke. Kalau versi orang kita angin duduk kan, angin duduk yang udah asma akut, angin duduk yang mungkin udah ngumpul, sehingga akan menghambat pernafasan. Nah, di situ disuntik, terus aku nggak tahu ditembak juga apa gitu, aku lupa. Yang jelas disuntik, badanku bangun lagi gitu. Pejuang Langit, berjam-jam Ali Zainal dianggap tak bernyawa oleh keluarga. Namun baginya, rasanya hanya seperti 1 menit yang begitu menyiksa. Ia merasakan pedihnya saat nyawa seakan ditarik paksa, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan nafas hidup ke dalam raganya. Dalam detik itu, kematian seakan berdiri di depan matanya. Dan yang terucap hanya satu, keinginan untuk kembali, memohon ampun, dan bertaubat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti rasanya tuh aneh banget Bang pada itu Bang. Yang rasa yang nggak pernah Abang rasakan sebelumnya. Jadi gini, yang bikin berat sakaratul maut itu kita nggak terima. Kita dipanggil sama Allah, itu sih kalau aku bilang. Masih mau hidup gitu kan. Sementara mungkin Allah punya ketentuan lain. Nah, pada saat kita melawan itu tuh kayak disitulah berasa kayak apa ya? Kayak setiap pori-pori di tangan kita itu kayak mau keluar gitu kan, mau kita harus ikhlas gitu kan. Itu kayak semua itu kayak ditarik, kayak semua teriak gitu, dan setiap bulu-bulu setiap orang itu berasa banget sakitnya. Nah, pada saat seperti itu tuh itu nggak mudah gitu loh. Nah, disitulah makanya kita harus ikhlas maksudnya. Ya, disitulah kita harus ngelupain dunia, ngelupain orang-orang yang kita cintain. Nah, pada saat ingat itu baru gampang gitu, bas gitu. Jadi sama, pada saat balik itu seakan-akan setiap pori-pori ini kita isi lagi gitu loh. Kayak ngisi lagi kayak oke, bisa gerak lagi, ini semua bisa gerak lagi. Terus bisa ngerasain udara ngalir ke dada gitu ya.
Pejuang Langit, guru saya, pernah menjelaskan bahwa sakaratul maut itu saat yang paling menegangkan dan menyakitkan, melampaui semua rasa sakit yang ada di dunia. Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, saetan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Jam 12 kena, nah aku kan bercanda sama mama aku, "Ma, ntar jam 4 bangunin ya." Nah selama 4 jam itu, rumah sakit pertama, rumah sakit kedua, di rumah sakit ketiga, jam 4 aku bangun. Beneran bangunnya jam 4? Jam 4 itu sadar, Ya udah Allah. di bak itu tempat tidur yang bak udah, maaf ya kalau orang sakarat itu kan buang air besar, buang air kecil. Udah terjadi semua waktu Udah itu? semua. Ya Allah. Udah, nah maka aku bilang, gue mati nih. Ada suster satu, aku bilang, nanti semua orang bakal ngerasain ini nih, aku bilang. Nah suster itu masih beranggapan aku halu. Ngomong jam macem-macem ya, aku bilang. Loh kok macem-macem sih? Coba sadar, aku masih digituin tuh. Enggak, semua orang nanti bakal ngerasain ini, aku bilang. Nah terus akhirnya aku ini dan dipindahin dipindahin ke ICU ya. Habis itu minta pulang aku. Sehat, benar-benar sehat. Sehat dan besoknya syuting fighting, gak ada masalah. Allahu Akbar. Pejuang Langit, banyak ragam cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur hambanya. Dan apa yang dialami Ali Zainal menjadi pengingat yang sangat berharga bahwa hidup ini tak layak dihabiskan untuk gemerlap yang sementara. Sejak saat itu, ia bertekad mengisi hidupnya dengan taubat dan amal yang lebih berkah. Masya Allah. Habis itu aku nggak aneh-aneh, aku nggak nongkrong-nongkrong yang maaf ya, yang ngawur-ngawur. Aku nggak berani lagi melakukan, ya kalau menjadi sebuah pagar kalau misalnya mau maksiat gitu. Walaupun kadang-kadang suka lost control, ingat lagi balik gitu. Astagfirullahaladzim, maaf ya Allah, maaf ya balik gitu. Jadi namanya manusia kadang-kadang hilaf, tapi begitu aku lihat 12, udah. Jadi bisa dibilang kejadian ini sebagai hidayah yang diberikan kepada abang, Bang ya? Pelajaran dan hidayah mungkin iya secara langsung. Jadi ternyata konteksnya cuma satu, bahwa semua orang nanti akan merasakan ini. So yang jadi pertanyaan, apa persiapanmu? Dan persiapan Ali tak main-main, Pejuang Langit. Ia bertekad kuat di sisa umur yang diberikan. Ali ingin menjadi penghafal Al-Quran. Ya, kini setidaknya beberapa juz dan ayat telah ia hafalkan dengan penuh kesungguhan. Semua itu ia lakukan sebagai bekal berharga di akhirat kelak. Saya bilang nih sebagai hafiz Quran nggak ini? Oh, belum, jauh. Masih masih belajar dan masih proses lah gitu lah bahasanya. Tapi mudah-mudahan Allah redho dimasukkan ke dalam penghafal Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kan abang itu kan selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran. Apa sih manfaat yang abang rasakan dengan abang tuh selalu dekat sama Al-Quran, Bang? Oke, gini. Aku konsepnya kauniyah ya. Satu huruf Al-Quran 10 kebaikan. Ya. Alif Lam Mim. Dihitung bukannya 1 tapi 3 huruf. Berarti ada 10. Ya. Arti ada 30 kebaikan baru Alif Lam Mim. Kalau dibaca selanjutnya gimana tuh? Nah, kan kita tiap hari dosa nih hidup. Ya. Kalau udah ada dosa itu cuma bisa dihilangkan dengan banyaknya kebaikan. Sehingga akhirnya mudah-mudahan amalan kita nanti baik. Nah, nggak mungkin atau susah kita mau bikin kebaikan sehari 10 dah. Ya. Misalnya, contohnya abang udah program dalam otak abang nih. Abang mau bikin kebaikan 10 kali, harus nyari kan? Harus nyari orang yang mau berbuat baik kita. Atau harus memprogram supaya kita nanti itu mungkin bisa dapat, bisa enggak. 10 aja belum tentu dapat seharian. Tapi dengan Al-Quran, satu hurufnya 10 kebaikan atau 10 kebajikan, rugi kalau misalnya kita nggak baca. Tujuannya apa? Nggak muluk-muluk deh untuk nutupin dosa kita. Masya Allah, Pejuang Langit. Istiqomah Ali dalam menghafal Al-Quran begitu kuat. Hingga kini ia mengikuti proses one day one juz untuk dirinya sendiri. Sebuah langkah mulia untuk terus menjaga hubungannya dengan kalam Allah. Nabi SAW bersabda, dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah, naiklah,
dan tartilkanlah, membaca dengan perlahan, sebagaimana engkau menartilkannya di dunia, karena kedudukanmu ada pada akhir ayat yang engkau baca. Pejuang Langit, perubahan besar dalam hidup Ali tak lepas dari peran sosok istrinya, yang selalu setia menemaninya untuk menjadi imam terbaik bagi keluarga. Sang istri yang dulunya adalah manajernya sendiri ini, kini hidup bersama dengan harmonis. Dan Allah SWT memberkahi mereka dengan anak-anak yang soleh dan solehah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Wih, ini Mikail. Iya, Wah, baru balik sekolah tadi. iya tadi baru balik. Oh, ini Mikail gede banget badannya, tinggi berapa? 2 meter? Enggak dong, hampir. Masya Allah. Ya, 180-an lah. Alhamdulillah. Bang Ali, kalau Bang Ali kan punya kebiasaan memang dekat sama Al-Quran nih, ya kan? Amin ya Nah, kalau Mikail gimana nih? Papa, ayah suka ini nggak, ngajarin di rumah? Ya paling kalau misalkan malam Jumat tuh sering baca Yasin. Mikail, kalau ayah di rumah tuh gimana sih ngedidik anak-anaknya supaya tetap dekat terus sama Al-Quran? Paling dikasih tahu, habis itu kadang-kadang kalau misalkan emang udah 3 kali biasanya kan, kalau 3 kali dikasih tahu itu langsung keras gitu kan. Langsung galak ya? Nah, langsung dikasih tahu gitu. Maksudnya kamu kalau nggak ngelakuin tuh gini. Tapi kadang-kadang dikasih tahu dulu baru kalau emang udah nggak bisa dimarahin gitu. Berarti ayah tetap ngasih alasan kenapa Iya. harus melakukan itu ya? Kasih alasan dulu. Pejuang Langit, Mikail termasuk calon hafiz juga loh. Keteladanan Ali di rumah membuat Mikail juga ikut cinta pada ayat-ayat Al-Quran. Salah satu favorit Mikail adalah surah Ad-Duha, yang ia anggap sebagai surah penyejuk hati untuk ayah dan ibunya. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nyari yang aman bacaannya deh. Pulang langsung dikoreksi nih jangan-jangan nih Bang ya. Wah mantap, Masya Allah, luar biasa. Nah Bang, jadi kalau Abang tuh mendidik anak-anak di rumah tuh seperti apa sih Bang? Supaya tetap sholatnya tepat waktu, agama sama Al-Qurannya nggak jauh Bang? Ada kalimat gini, ketok pintu rumah orang itu 3 kali, kalau nggak ada tinggalkan. Itu buat orang yang nggak kita kenal. Ya. Tapi kalau misalnya orang itu adalah merupakan kerabat, apalagi anak atau istri, ketuk pintu orang itu 3 kali, kalau nggak ada paksa. Jadi ya aku kasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali, maka kalau ketiga aku keras. Ya. Ya, aku bilang, kenapa? Karena di dalam satu rumah tugas abang ngasih tahu kalau ada satu yang nggak sholat atau satunya, maka kena semuanya. Baik. Nah terus akhirnya dia juga kadang-kadang aku minta didoain, sehingga akhirnya termotivasi buat dia, mau apanya sholat sih? Kamu sholat karena harus doain abah. Pejuang Langit, Ali tak hanya memperkuat ibadah dan menjadi seorang hafiz, tapi di tengah jadwalnya yang padat, hatinya selalu terpaut dengan masjid. Baginya, masjid adalah pusat hidup. Ia memakmurkannya bukan hanya dengan sholat tepat waktu saja, tapi juga aktif dalam berbagai kegiatan. Keberkahan terus mengalir. Hampir 30 tahun berkarir, Ali tetap eksis tanpa harus mencari sensasi. Rezekinya tak hanya terlihat dari keluarga yang harmonis, namun juga Allah SWT bukakan pintu pekerjaan yang tak pernah terputus. Masya Allah. Semua ini bukan semata karena istiqomahnya berpegang pada Al-Quran, tapi juga berkah dari amalan doa-doa jalur langit yang terus ia jaga. Pejuang Langit, perjalanan Ali Zainal adalah pengingat bagi kita semua bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, sedang yang kekal ada setelah kematian. Hidayah itu karunia, dan istiqomah adalah penjaganya. Tanpa keduanya, iman akan mudah goyah. Semoga kita mampu bertahan dalam kebaikan, hingga Allah SWT menutup perjalanan kita dengan husnul khotimah. Masya Allah.